An-nadbu wan niyahah. Termasuk kemaksiatan lisan juga adalah an-nadbu wan niyahah. Nadmu itu kalau terjemahan bebasnya adalah meratapi kepergian seseorang dengan menyebut-nyebut kebaikannya seakan-akan dia hidup. Ya, seakan-akan dia hidup. Kalau niyahah mengangkat suara dalam ratapan, itu niyahah. Ini perlu ada pembahasan yang cukup detail atau perlu ada rinciannya. Karena kalau kita terjemahkan saja seperti terjemahan tadi, akan terkesan bahwa yang sedih terhadap kematian seseorang itu salah, padahal tidak seperti itu. Awas, jika ada salah satu di antara anggota keluarga kita meninggal, apakah boleh kita bersedih? Maka jawabannya bukan hanya boleh, normalnya manusia ya sedih. Bahkan boleh kita menangis, juga tidak dipermasalahkan menangis. Awas, sedih, nangis ini bukan masalah. Di saat ada seseorang meninggal, contoh anggota keluarga kita, semoga semuanya panjang umur. Tapi yang dimaksud kemaksiatan lisan, yang dimaksud dengan nadbu wan niyahah di sini adalah dia seakan-akan mengajak bicara si mayit dengan menyebut-nyebut kebaikannya, yang itu menunjukkan ketidakridhoannya terhadap musibah atau meninggalnya si mayit. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Maka sebetulnya ketentuannya adalah setiap perbuatan yang mengandung keluhan, ya, menunjukkan keluhan yang bertentangan dengan patuh dan pasrah terhadap ketentuan Allah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Jadi yang tidak boleh di sini, di saat mayit meninggal itu, dia itu tidak terima sehingga mengajak bicara si mayit, wahai disebutkan kebaikan-kebaikannya, tapi sebetulnya dalam rangka dia tidak terima dengan kematian si mayit tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan. Namanya nadbu. Kalau niyahah itu ngangkat suara, teriak-teriak dan seterusnya, menunjukkan tidak terima. Ya, jadi ini yang tidak boleh dan ini yang dosa. Sekali lagi, sedih itu adalah manusiawi. Tidak mungkin yang sifatnya manusiawi, fitrahnya manusia kemudian dilarang dalam agama, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena agama Islam itu agama yang sangat selaras dengan fitrah. Kita butuh makan, fitrahnya manusia butuh makan. Apa dilarang makan? Enggak. Bahkan kalau tidak makan mengakibatkan kematian atau sakit, maka tidak makannya adalah haram. Tuh lihat Islam. Kita butuh pasangan, menikah dan seterusnya. Ini fitrah. Laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Maka dalam Islam menikah itu diperbolehkan, bahkan terkadang disunnahkan, terkadang juga diwajibkan, tergantung keadaannya. Maka sekali lagi, yang berkaitan dengan fitrah yang murni betul-betul, maka tidak akan pernah ada cerita dilarang dalam Islam, itu nggak ada. Termasuk kalau kita sedih, nggak mungkin berpisah dengan orang yang kita sayangi kemudian nggak sedih, nggak mungkin. Maka apakah kesedihan dilarang? Nggak dilarang. Awas sekali lagi.
Apakah menangis, yang menangis itu adalah tanda kesedihan kemudian dilarang? Enggak juga. Bahkan bagian Nabi juga meneteskan air mata saat putranya Sayyidina Ibrahim wafat. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau pun meneteskan air mata? Jawab Rasulullah, ini adalah rahmah, ini adalah kasih sayang. Terus kalau begitu yang dilarang yang mana Ustadz? Bukankah beredar informasi bahwa kalau ada mayit kemudian keluarganya meninggal, keluarga si mayit tersebut menangisinya, maka si mayitnya akan disiksa? Masya Allah. Maka jawabannya tidak akan disiksa kecuali kalau si mayit berpesan, berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong tangisi saya, baru saat itu si mayit akan disiksa oleh Allah. Tapi kalau enggak pernah berpesan, enggak pernah berwasiat, enggak pernah nitip apa-apa, tiba-tiba keluarganya menangisinya, maka si mayit tidak akan dapat siksa. Keluarganya pun menangis, sekedar menangis, tanda kesedihan, juga tidak akan dapat dosa dan dapat siksa. Yang dapat siksa itu yang tangisannya, perbuatannya menunjukkan ketidakridhaan terhadap ketentuan Allah, itu yang dapat siksa dan itulah yang dosa. Kalau zaman-zaman jahiliyah dulu, kalau ada yang meninggal dari anggota keluarganya itu jadi saking tidak terimanya dengan ketentuan Allah itu, maka menangis teriak. Bahkan ada tradisi namanya syakul juyub, jadi merobek baju begitu, saking nggak terimanya. Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan keluhan di saat takdir Allah mengharuskan kita bersabar. Jangan nangis, ya itu musibah kok, ya wajar saja, normal ya. Bahkan sekali lagi, tadi kan kami sampaikan menyebut-nyebut kebaikan. Apakah menyebut-nyebut kebaikan si mayit adalah dosa? Jawabannya tidak. Bahkan ada istilah, ada tradisi sekarang namanya takbin. Takbin itu bagaimana? Takbin itu adalah satu kegiatan yang di situ mengumpulkan orang-orang untuk menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan si mayit. Kalau di kita biasanya sekalian haul, biasanya dijelaskan si mayit yang kita haul ini siapa, namanya fulan bin fulan bin fulan, dulu pernah mengenyam pendidikan di sini, kebaikannya begini, sholat 5 waktunya berjamaah tidak pernah tinggal, sedekahnya masya Allah, qiyamul lail tidak pernah tinggal, kepada keluarga baik, ini disebutkan. Kalau dalam rangka mengamalkan hadis udhkuru mahasina mautakum, gak ada masalah, sebutkanlah, kata baginda Nabi, ingat-ingat, sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Kalau ini malah dianjurkan yang begini nih. Jadi ini awas ya, ini yang nadeb itu artinya kan nyebut-nyebut kemaitan si mayit, kebaikan si mayit. Bukan hanya itu, nyebut-nyebut iya, tapi seakan-akan ngajak ngobrol si mayit yang seakan si mayit masih hidup. Wahai gunung, wahai, kalau orang-orang dulu, wahai sandaranku, wahai segala macam, yang menunjukkan dia tidak ridho, dia tidak terima dengan ketentuan Allah atau dengan meninggalnya anggota keluarganya tersebut, si mayit tersebut. Kalau diangkat suaranya namanya niyahah. Berarti bagaimana yang harus kita lakukan kalau ada satu anggota keluarga kita meninggal dunia? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Sekali lagi, yang boleh bersedih, yang boleh neteskan air mata, yang boleh bahkan menangis. Tapi jangan sampai kesedihan, air mata, tangisan tersebut menjadi tanda kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kalau sudah begitu, itu haram, tidak boleh ya, nggak boleh ya. Masya Allah. Jadi jangan pernah protes dengan ketentuan Allah. Makanya bagian Nabi mengatakan, fa inna law taftahu abwaab syaitan. Kalau kita selalu berkata kalau seandainya, kalau seandainya, kalau seandainya, aduh kalau ini mah begini ya,
Kalau saja, awas, kalau itu, ngomong-ngomong kalau itu jurang yang berbahaya. Hati-hati. Kalau saja. Jadi contoh hari ini nyari rizki dapatnya 1 juta. Kemudian dia ngomong, kalau saja saya ada di posisinya si Anu, mungkin saya dapatnya 5 juta. Kalau awas, udah kalau tuh bahaya. Biasanya nanti setan akan menggiring kemana? Menggiring kepada yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua kufur nikmat. Kalau sudah kalau itu sulit untuk bersyukur. Kemudian nanti yang ketiga, ini yang parahnya, apa itu? Akan protes terhadap ketentuan Allah. Ini kalau. Makanya sudahlah, kalau sudah Allah punya ketentuan, ya kita berusaha untuk melawan hawa nafsu untuk menerima ketentuan Allah tersebut.